maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Memang pada waktu lalu menurut saya ada sedikit pertanyaan ya. Bahkan di sini kenapa yaitu capres-capres di sini yaitu terlihat berdiri di depan moderator. Nah, kalau dilihat dari capres-capres ini terlihat kayak menghadap ke Bu Guru ya. Nah, di sini terlihat seperti itu, bahkan juga posisinya tangan di depan dan sangat sopan sekali, yaitu ke moderator di sini. Sangat lucu sekali. Bahkan pada waktu lalu juga ditanggapi oleh Najwa Shihab. Kenapa ya? Di situ kok berdiri di depan moderator dan bahkan juga terlihat malah berhadapan dengan guru BP dan lain sebagainya. Kenapa kok tidak ada podium dan lain sebagainya. Nah, di sini bahkan juga ada dari tweetan Duren. Kenapa coba? Kenapa tidak ada meja di debat capres, khususnya di debat capres 2023 di sini? Kira-kira apakah pernah sih yaitu debat capres ada meja di sini? Ya, jawabannya adalah di sini. Menurut saya sungguh sangat masuk akal sekali. Yaitu di sini Masinton Pasaribu, kenapa nggak ada podium di debat Capres 2024? Seperti ini videonya. Kasian banget capres-capresnya berdiri gitu aja di tengah-tengah kayak dihukum, tau gak sih? Beneran, iya gak sih penonton? Mereka berdiri kayak gini. Mau apa gitu, dikasih podium, dikasih apa? Udah gitu berdirinya gini, ngomong, ya gak sih? Nah, apa sih formatnya harus kayak begitu? Atau mungkin KPU ya trauma. Trauma apa? Takut digebrak-gebrak podiumnya. Ya, seperti itulah. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Yulia. Kenapa KPU tak menyediakan podium buat para capres? Kan kasihan, kata Mbak Nana. Dan Bang Masinton Pasaribu juga telak jawabnya. KPU-nya trauma, takut digebrak lagi mejanya. Udah tepat KPU kali ini Ganjar paling tegas. Ya, bagaimana menurut Anda? Kenapa di sini tidak ada podium? Apakah Anda setuju kalau misalkan besok ada sesi kedua yaitu debat capres akan diberikan podium untuk para capres di sini? Ya, menurut saya di situ lebih keren ya, yaitu calon presiden diberikan podium. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Berkaca dari pengalaman kemarin, ini jawabannya. Jangan kayak debat-debat kemarin ya. Iya. Terbawa emosi. Itu bukan emosi. Lah itu apa? Loh, ini sudah sehari-hari seperti ini. Berat. Malam ini yang paling sial supirnya, pelampiasan gak ada meja. Ngeri pada penjauh khawatir. Ya seperti itu. Bahkan pada waktu lalu ya rame, yaitu ketika Pak Prabowo di situ menyebut Anies, bahkan juga sampai 3 kali. Saya itu tidak gila jabatan dan lain sebagainya. Nah, padahal menurut saya sih sangat lucu sekali kalau tidak gila jabatan. Kenapa mulai 2014, 2019 dan 2024 sampai saat ini juga mencalonkan diri sebagai presiden? Dan yang kedua, pada waktu lalu juga kenapa Pak Prabowo Subianto kalau tidak menjadi Menhan kemungkinan tidak mau. Ya, itu kan menurut saya sangat terbalik sekali ya dengan fakta di lapangan ya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar. Saya tidak gila jabatan Mas Anies, kata Prabowo yang nyapres sampai 3 kali. Di sini bahkan juga dari Husnul Khotimah ada video yang menarik seperti ini ya. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Ya, seperti itulah.
Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul, Prabowo bohong di hadapan ratusan juta rakyat Indonesia. Prabowo, saya tidak takut tidak punya jabatan Mas Anies. Faktanya 2009 ikut Pilpres, 2014 ikut Pilpres lagi, 2019 ikut Pilpres, dan saat ini yang keempat kalinya ikut Pilpres. Debat Capres, Ganjar paling tegas. Prabowo juga mengatakan tidak punya apa-apa, padahal faktanya kemarin dia katakan sendiri banyak aset dan pabriknya yang mandek, gak dapat kredit karena tidak berkuasa. Silahkan rakyat menilai. Dan untuk PSI ID, apa nggak ingin kasih piagam kebohongan lagi pada orang ini? Ya, jadi memang Pak Prabowo sudah 4 kali ya, 2009, 2014, 2019, dan saat ini di 2024, dan mendaftarkan lagi sebagai calon presiden. Ya, jadi di sini yang 4 kalinya ya. Wow, sungguh keren sekali. Nah, dari sini saya penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini? Kang Ibul versus Kang Ibul, mana bukti dia ngomong gitu? Memalukan kalau kualitasnya capres di negeri ini hanya segitu. Capres abadi, kakek lupa. Bohong ye, aye orangnya munafik ya. Tetapi kan kita lihat dari hasil survei, menurut saya juga sangat fantastis sekali ya. Walaupun di sini juga rekam jejak dari Pak Prabowo Subianto, yaitu sudah mengikuti Pilpres berkali-kali dan mengaku katanya tidak gila jabatan dan lain sebagainya, tetapi fakta menurut saya membuktikan yang sebaliknya. Ya, walaupun masyarakat sudah tahu sih, yaitu tentang asal-usul dari Pak Prabowo Subianto ini sudah menjadi capres berapa kali, tetapi juga hasil survei tetap naik. Walaupun juga sering menjawab pertanyaan yang menurut saya juga masih abu-abu dan juga tidak pasti, tetapi hasil survei juga tetap naik, dan capres-capres lainnya bahkan juga hasil surveinya justru turun. Di sini juga sangat aneh sekali. Nah, di sini bahkan juga nomor 3 juga trending ya. Di sini trending apa coba ya? Nah, di sini dari IR Panji, mak jelek 2 pertanyaan yang langsung menusuk ulu hati. Jawabannya hanya normatif kayak buzzer. Si Opah malah nunjuk Pak Mahfud dan mantan aktivis yang dikumpulkan sebagai argumen. Tapi tetap nilai 9 buat pasangan nomor 3. Ya, di sini bahkan juga masih trending topik ya tentang debat capres yang pada waktu lalu dilaksanakan oleh KPU, yaitu tepatnya pada 12 Desember tadi malam. Di sini sangat keren sekali. Dalam masalah penegakan hukum koruptor, Capres nomor 3 Ganjar Pranowo mengatakan koruptor dimiskinkan. Undang-undang perampasan aset segera disahkan, koruptor langsung bawa ke Nusa Kambangan. Di sini juga sangat tegas sekali. Maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat ada 2 yang penting sekali. Dan di sini sangat keren sekali, yaitu segera disahkan undang-undang perampasan aset dan koruptor langsung dibawa ke Nusa Kambangan. Wow, sangat keren. Kemungkinan di sini membuat ketar-ketir ya, yaitu para lawan-lawan politik dari Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Ya, kalau memang di sini yaitu Ganjar dan Pak Mahfud MD bisa menjadi presiden besok, ya semoga saja ini segera dilaksanakan. Apalagi juga menurut pengakuan dari Ganjar Pranowo, korupsi di Indonesia ini bisa membangun ribuan puskesmas di seluruh Indonesia. Makanya memang harus tegas ya terhadap pelaku koruptor di sini. Ya, apapun untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Calon Presiden Ganjar Pranowo menyatakan akan mengupayakan pemiskinan melalui perampasan aset untuk mengatasi masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Hal itu disampaikan Ganjar saat menjawab pertanyaan panelis soal membuat efek jera para pelaku korupsi dalam ajang debat capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia pada Selasa 12 Desember 2023. Selain pemiskinan melalui perampasan aset misalnya, Ganjar juga menyatakan akan
menempatkan para koruptor di lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah untuk membuat efek jerah. Maka kita segerakan undang-undang perampasan aset dan pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar mempunyai efek jerah, karena ini bukan main-main, ucap Ganjar Pranowo. Selain itu, dalam pemberantasan korupsi, menurut Ganjar juga penting agar para pemimpin memberikan contoh yang baik seperti hidup secara sederhana, tidak bermewah-mewah, dan juga mengajarkan integritas. Sementara itu, Ganjar mengatakan untuk para pejabat ada dua yang dinilai penting untuk memberantas korupsi. Pertama, biarkan para pejabat berkembang melalui meritokrasi yang baik, sehingga ketika menduduki jabatan tidak ada jual beli. Kedua, jangan biarkan pejabat menyetor kepada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul, ucap Ganjar. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mengutip dari data ICW bahwa sekitar 230 triliun kerugian negara terjadi karena tindak pidana korupsi. Dan ini ekuivalen kalau kita pakai untuk buat puskesmas kira-kira 27.000, kata dia. Dalam pemaparan visinya, Ganjar memang sempat berjanji akan membangun fasilitas kesehatan setingkat puskesmas di setiap desa di seluruh Indonesia. Hal itu dia anggap penting setelah bertemu dengan seorang pastor bernama Leo di Merauke yang bercerita bagaimana dia harus membantu seorang perempuan yang melahirkan karena minimnya fasilitas kesehatan di sana. Debat Capres yang diselenggarakan KPU malam ini mengambil tema penegakan hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat Capres malam ini merupakan yang pertama dari 5 rangkaian debat yang sudah dijadwalkan KPU dalam menghadapi Pilpres 2024. Dalam debat kali ini, ketiga pasangan calon seluruhnya hadir. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo, dan juga Mahfud MD. Ganjar Pranowo bahkan secara bulat berjanji bakal memiskinkan pelaku korupsi. Mereka akan dibawa ke Nusa Kambangan. Hal ini dikatakan mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjawab terobosan agar pelaku korupsi merasakan efek jerah dalam debat Capres 2024 yang berlangsung di KPU. Ini tambahnya tak main-main. Mulai dari sini, yang harus dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset, maka segera kita selesaikan undang-undang perampasan aset, kata calon presiden Capres nomor urut 3 pada 12 Desember 2023. Dan untuk pejabat yang korupsi, bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jerah. Meski begitu, ia menekankan seorang pemimpin tetap harus memberi contoh bagaimana seorang pemimpin membangun integritas dengan sederhana dan juga tidak bermewah-mewah. Tidak ada lagi jual beli jabatan, katanya lagi. Debat Capres dimulai pada pukul 19.30. Untuk pelaksanaan debat perdana, topik yang diangkat adalah masalah pemerintahan, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta meningkatan layanan publik dan juga kerukunan bangsa. Bahkan diketahui Siti Atikoh mengaku bangga melihat penampilan suaminya Ganjar Pranowo pada debat perdana calon presiden yang digelar pada malam tadi. Dia bersyukur dengan penampilan Ganjar kemarin. Alhamdulillah saya bangga sih, saya bangga, ujar Atikoh di Cengkareng, Kalideres, Jakarta Barat pada 13 Desember. Dia mengatakan Ganjar memaparkan visi dan misi yang realistis. Atikoh yakin Ganjar dan Mahfud dapat melaksanakan janji-janjinya jika terpilih pada pemilu 2024. Kemudian, memang visi misinya sangat realistis dan insya Allah nanti bisa diterapkan, ujarnya. Terutama kalau kita bicara masalah penanggulangan kemiskinan. Pendidikan itu adalah kunci utama, sambung Atikoh. Atikoh mengatakan
Ganjar Mahfud menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk menuntaskan kemiskinan. Ia memamerkan program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana yang digagas Ganjar Pranowo. Baik pendidikan formal maupun informal, pendidikan formal Satu Keluarga Miskin itu Satu Sarjana. Kemudian pendidikan informal, pelatihan-pelatihan agar anak-anak itu mendapatkan kecakapan untuk berwirausaha, untuk mandiri ucapnya lagi. Dia mengatakan keberpihakan pada kelompok rentan juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Dia mengatakan tak boleh ada satu kelompok pun yang merasa ditinggalkan. Kedua itu, kita sangat berpihak pada kelompok-kelompok rentan, jadi inklusif. No one left behind, ujarnya. Semua warga negara itu mendapatkan hak yang mereka dapatkan, yang memang harus dilindungi, sambung Ganjar Pranowo. Bahkan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan berdebat seru dengan capres nomor urut 2 Ganjar Pranowo. Mereka membahas soal dua peristiwa yang merenggut korban jiwa. Peristiwa KM 50 dan tragedi Kanjuruhan menjadi pembahasan. Ada dua peristiwa yang menarik perhatian dan perlu kita bahas di sini. Peristiwa Kanjuruhan dan peristiwa KM 50. Di situ, proses hukum sudah dijalankan, tetapi rasa keadilan masih belum muncul, kata Anies di arena debat Pilpres 2024 di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 12 Desember 2023. Menurut Anies, dua peristiwa berdarah itu masih memuat banyak pertanyaan. Keluarga korban masih mempertanyakan kejelasan peristiwanya. Anies ingin kasus itu dituntaskan dengan seadil-adilnya. Saya ingin tanya posisi Pak Ganjar di dalam dua peristiwa tersebut, kata Anies. Dan Ganjar menjawab, peristiwa KM 50 dan tragedi Kanjuruhan menjadi pembicaraan masyarakat. Ganjar optimis bisa menghadirkan keputusan yang adil untuk dua kasus tersebut. Jadi dalam pemerintahan ini mesti berani untuk tidak lagi menunda persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut, sehingga ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensitif. Sensi terus karena tidak ada keputusan, ucap Ganjar Pranowo. Ganjar bicara soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR sebagai catatan Undang-Undang KKR. Sudah dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Mari kita ciptakan kembali Undang-Undang KKR. Maka kita hadirkan Undang-Undang KKR agar seluruh persoalan pelanggaran HAM ini bisa kita bereskan dengan cara-cara itu sehingga bangsa ini maju dan tidak lagi berpikir mundur karena persoalan-persoalan yang tidak pernah dituntaskan. Kita harus tuntaskan, kata Ganjar. Jawabannya Ganjar kurang komprehensif karena permasalahannya lebih kompleks dari itu, Pak Ganjar, kata Anies Baswedan menanggapi. Menurut Anies, jawaban Ganjar kurang menyeluruh. Anies melihat persoalan ini perlu diselesaikan minimal lewat 4 hal, yakni pertama, memastikan proses hukum menghasilkan keadilan. Kedua, ungkap seluruh fakta. Ketiga, korban harus mendapatkan kompensasi. Keempat, negara harus menjamin peristiwa serupa tidak terulang lagi.